Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Egi Zahra Aryadi, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini kami ingin melakukan sesi wawancara tentang paradigma Islam untuk memenuhi tugas di mata kuliah Al-Islam di semester 4 ini yang dibimbing oleh Bapak Syarullah. Dan ini anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Dila Marsanda sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadania Octaviona. Saya di sini berlaku sebagai notulen. Sebelumnya mohon maaf dikarenakan sekarang sedang Lebaran Idul Adha, jadi keadaan tidak memungkinkan untuk melakukan wawancara secara langsung. Maka dari itu kami akan melakukan wawancara secara daring. Dan sekarang saya bersama Bapak John Effendi selaku narasumber saya kali ini. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana Al-Quran dan Hadis digunakan sebagai sumber utama dalam mengembangkan teori dan praktek komunikasi Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran itu telah mengajarkan kepada manusia untuk pandai berbicara atau tercapai sebuah komunikasi yang baik. Maka untuk itu terdapat dalam Al-Quran itu adalah sebanyak 6 kaula kepada manusia. Pertama adalah yang disebut dengan apa? Kaula sadida. Kaula sadida itu artinya adalah perkataan yang benar. Ini perkataan yang benar, jujur, faktual, dia tidak berbohong, bukan dusta gitu. Kemudian yang kedua itu adalah yang disebut dengan kaulan karima, ucapan yang mulia. Kaulan karima ini adalah merupakan sebuah pesan yang akan disampaikan oleh komunikator itu, bahwa komunikator itu harus bisa untuk menyampaikannya dengan mudah untuk dipahami. Kemudian ada lagi namanya itu adalah kaulan layyina. Itu adalah perkataan lemah lembut, bermakna sebuah percakapan yang dilakukan dengan lemah lembut, dengan suara yang enak didengar, dan dengan penuh keramahan. Kemudian ada lagi namanya adalah kaulan kaulan baligh. Itu adalah komunikasi yang bisa untuk yang berdampak ya, yang berdampak atau efektif gitu. Komunikasi ini adalah berhasil jika pesan dapat diterima dengan baik oleh penerima itu. Dan kaulan baligh ini adalah untuk menyesuaikan sebenarnya dengan siapa yang kita ajak untuk berbicara. Kemudian kaulan ma'rufah itu adalah berkomunikasi dengan kata-kata yang baik gitu. Artinya yang harus dipikirkan adalah efek dari komunikasi tersebut sehingga dapat diartikan perbedaan antara apa yang dipikirkan dan dirasakan dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Kemudian yang terakhir ada namanya adalah kaulan maisurah. Artinya komunikasi itu adalah komunikasi yang mudah untuk dipahami, yakni ucapan yang mudah untuk dicerna, yang mudah untuk dimengerti dan dipahami oleh komunikan. Itu mungkin yang untuk komunikasi itu dalam pandangan Al-Quran. Maka oleh sebab itu justru baginda Nabi saja itu sebenarnya telah mengajarkan kepada umat muslim untuk berkomunikasi dengan yang baik dan menjalin hubungan yang baik. Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan yang kedua,
Apa pandangan Islam tentang penyebaran informasi palsu atau fitnah di media sosial? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjawab soal yang kedua, adalah hoax itu sebenarnya apa? Hoax itu adalah secara bahasa adalah informasi yang tidak benar, tidak relevan dengan keadaan sebenarnya. Hoax itu memang terlihat baru di era digital ini gitu ya. Namun dalam perspektif Islam yang pada hakikatnya hoax itu sebenarnya telah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yang mana ketika istri beliau itu difitnah berzina oleh kaum munafikun gitu. Maka itulah sebabnya turunnya ayat Quran yang membantah hal tersebut. Maka Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat itu ayat 6 ya. Ya ayyuhallazina amanu idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin. Wahai orang-orang yang beriman, jika ada seorang fasik yang datang kepada kalian dengan membawa suatu berita penting, maka tabayyunlah. Artinya telitilah dulu gitu. Agar apa? Agar jangan sampai kalian itu menimpa suatu bahaya pada suatu kaum itu atas dasar kebodohan. Kemudian karena itu akan berakhir akan menjadi sebuah penyesalan gitu atas perlakuan kalian. Maka dalam Islam hoax ini adalah tentu dilarang gitu, artinya hukumnya adalah haram. Maka dapat disimpulkan bahwa agama Islam itu adalah sangat memperhatikan sebenarnya dan peduli tentang hoax ini, sehingga dianjurkan bagi umatnya untuk selalu mengecek informasi atau berita yang diterima terlebih dahulu, serta mencari sumber dari mana asal informasi atau berita tersebut berasal gitu. Karena ini adalah berupa dosa ya, dosa karena kita adalah telah membuat sebuah berita bohong gitu. Demikian akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak John Effendi yang sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan wawancara secara daring. Semoga apa yang Bapak sampaikan menjadi berkah dan dapat diamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.